Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang gimana sih cara kita supaya kita bisa mendapatkan kenaikan gaji ya teman. Video ini pasti akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi kamu yang menekuni karirmu sebagai seorang profesional ya teman. Nah, jadi baru-baru ini aku punya kabar baik dalam karirku karena aku baru aja mendapatkan achievement baru lagi. Yaitu apa? Yaitu adalah aku mengalami kenaikan gaji yang lumayan signifikan ya teman. Nah, buat teman-teman yang masih baru datang ke sini, mungkin teman-teman masih belum tahu tentang siapa aku, jadi aku bakal perkenalin diri dulu, singkat aja, nama aku Daniel, dan saat ini aku kebetulan sedang bekerja di luar negeri. Nah, aku pribadi, aku hidup di luar negeri ini udah lumayan lama ya, teman. Kalau di total itu udah hampir 10 tahun, karena dulu aku kuliah, habis aku kuliah, aku lanjut kerja sampai sekarang. Dulu sambil kuliah pun aku juga udah sambil bekerja ya, teman. Nah, kemudian tentang diriku lagi, aku sangat suka dengan yang namanya investasi. Makanya kalau misal kamu lihat nama channel ini adalah Investor Habit, di mana Investor Habit ini merupakan salah satu side hustleku juga. Dan di channel ini biasanya aku bahas seputar keuangan, seputar investasi, bisnis, seputar karir, personal finance, self-development, dan konten-konten menarik lainnya. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh subscribe juga supaya nggak ketinggalan update-update terbaru di channel ini ke depannya ya teman. Nah, jadi di video kali ini aku pengen membahas tentang cara apa aja sih yang aku lakukan sampai aku bisa menaikkan gajiku 100%. Jadi belakangan ini aku sebenarnya baru nego sama bos, itu tepatnya di sekitar minggu lalu itu aku nego sama bos, karena biasanya setiap Desember itu aku selalu mengurus suratku dan aku selalu perpanjang kontrak ya teman, dimana kontrakku ini biasanya selalu setiap 1 tahun, cuman selama ini ya setiap tahun akan diperpanjang. Nah, dalam memperpanjang kontrak itu, aku pun nego di mana aku meminta kenaikan gaji. Dan yang lumayan mengagetkannya adalah aku minta gajinya itu lumayan ekstrim ya, teman. Kalau misalnya kebanyakan orang lain kan biasanya minta gaji itu mungkin naik 20%, naik 30%, bisa naik 30 atau 30% lebih dikit, itu udah bagus banget. Tapi aku di sini konteksnya beda, di mana aku mintanya itu ekstrim banget ya, teman. Aku minta kenaikan gaji 100%. 100% itu apa? 100% itu artinya gajiku langsung di double ya teman. Jadi kalau misalnya contoh gaji kamu 20 juta minta 100%, ya berarti kamu minta kenaikan gaji langsung dikali 2 jadi 40 juta. Nah, itu yang aku lakukan, dimana aku langsung minta gajiku di double. Padahal gajiku itu sebenarnya gajiku saat ini itu udah lumayan teman, bahkan udah lebih tinggi dari orang lokal yang bekerja di company tempat aku bekerja ini. Jadi aku bisa dibilang pekerja asing dibayarnya udah lebih tinggi, kemudian aku minta gajiku dikali 2, itu pun langsung di approve sama atasanku ya teman. Nah, cara apa aja yang bisa membantu kamu untuk mengalami kenaikan gaji seperti ini juga, tapi ini aku sharing menurut pengalamanku pribadi aja teman. Yang pertama adalah kamu harus berusaha untuk perform di company kamu. Biasanya company itu pasti punya KPI atau Key Performance Index atau gimana pun pasti mereka ada mengukur kinerja kamu ya teman. Nah, sebisa mungkin kamu selalu berusaha untuk hit KPI kamu. Kamu selalu deliver lebih, kamu selalu bekerja lebih, kamu selalu memberikan apa yang diminta, kamu kasih lebih dari apa yang diminta ya teman. Misalnya diminta 100, kamu kasih 110, kamu kasih 120. Nah, biasanya hal-hal itu yang aku lakukan ya teman. Biasanya aku di-expect untuk melakukan ini, tapi aku selalu melakukannya lebih dari ekspektasi. Walaupun mungkin di company-ku bisa dibilang ekspektasinya itu bisa dibilang nggak terlalu tinggi ya teman. Karena company-ku ini bergerak di bidang pameran, dan pamerannya itu cuma setahun sekali, jadi bisa dibilang pekerjaannya lumayan santai. Nah, kemudian setelah kamu udah hit KPI itu, kamu mungkin boleh merekord juga. Kalau misalnya kamu bisa persiapkan juga datanya, teman. Dan KPI itu nggak selalu yang diukur oleh company. Bahkan ada KPI yang mungkin kamu bikin sendiri, ya, teman. Contohnya aku pribadi, aku sama company nggak disuruh untuk ngembangin sosial media, tapi aku kembangin sosial media, terus aku nge-build halaman LinkedIn-nya sampai punya ribuan follower. Kemudian aku tinggal kasih tahu company, ini aku udah berhasil bangun LinkedIn di company ini jadi dari 0 jadi berapa ribu. Nah, company pasti akan senang dengan hal-hal seperti itu. Karena kenapa? Karena artinya kita memprovide value buat company tersebut ya teman. Kalau misal kamu bisa membawa value yang besar buat company kamu pasti bakal dibayar besar, dan kalau misal kamu minta kenaikan pun pasti company-nya bakal kasih ya teman. Karena untuk bisa menemukan karyawan seperti itu bisa dibilang itu nggak mudah. Apalagi kalau misalnya kamu sampai punya inisiatif sendiri. Itu udah bagus banget. Oke, poin kedua adalah miliki skill khusus yang sulit tergantikan.
Nah, kalau misalnya kamu punya skill-skill yang mungkin sulit banget untuk digantikan, itu pasti kamu bisa jadi sangat berharga di mata company tersebut. Apalagi kalau misalnya skill tersebut bisa manfaat banget buat company-nya, skill itu bisa membawa profit buat company-nya, itu otomatis kamu bakal dibayar mahal ya, kan? Contohnya kamu adalah seorang sales, dan kamu adalah top sales di perusahaan itu. Kamu yang melakukan penjualan paling banyak, kamu membawa revenue paling banyak ke company. Nah, itu nanti suatu saat pasti company-nya udah butuh kamu ya, kan? Dimana company-nya butuh kamu untuk menjadi ujung tombak perusahaannya, dan kamu bisa membawa revenue buat company tersebut. Kalau misal kamu nggak ada, mungkin company-nya nggak akan bisa grow segitunya. Nah, kalau misal kamu udah sampai di posisi itu, pasti kamu minta berapapun company bakal kasih ya, kan? Karena kamu bisa membawa value yang sangat besar banget buat company tersebut. Nah, maka dari itu skill itu penting banget. Kamu harus punya skill, apalagi kalau skill tersebut jarang orang yang bisa, terus skill tersebut sangat sulit digantikan. Aku pribadi juga sebenarnya skill ini adalah skill yang bukan aku dari awal punya ya, men. Karena bisa dibilang aku pas baru lulus kuliah, ya aku juga sama seperti manusia-manusia lainnya, aku nggak punya skill sama sekali. Pengalaman kerja masih belum ada. Waktu itu aku mulai kerja itu sekitar pas tahun ketiga kuliah, itu aku udah mulai magang-magang, pindah ke sana kemari. Aku juga udah pernah kerja di Xiaomi, pernah kerja di beberapa perusahaan lain, pernah kerja di Indo juga, magang sebentar. Teman aku paling lama emang magangnya di company yang setempat aku sekarang bekerja ini ya, men. Karena kebetulan cocok, budaya kerjanya cocok, juga aku suka kerja di sini, koleganya juga mantep-mantep, baik-baik. Makanya aku memutuskan untuk lanjut. Kemudian pas aku lulus kuliah, kemudian langsung ditawarin langsung full time. Nah, jadi pada saat aku nggak punya skill itu, apa yang aku lakukan? Ya aku selalu berusaha untuk mempertajam skill-skill aku. Caranya gimana? Caranya ya kamu belajar ya, men. Entah kamu bisa baca buku, kamu misalnya bisa belajar kesana kemari, kamu belajar baca-baca, kemudian kamu ikut workshop, misalnya kamu belajar online dari YouTube, atau misalnya kamu beli kursus. Kalau misalnya di jumlah aku juga udah lumayan banyak beli kursus ya, men. Karena kenapa? Karena kamu beli kursus sama aja kamu investasi ke diri kamu sendiri. Otak kamu itu akan semakin kuat, skill kamu udah bertambah, ya otomatis value yang bisa kamu berikan juga semakin tinggi. Dan kedepannya aku juga masih akan terus mempertajam skillku. Nanti di masa depan, kalau misal skillku udah makin oke lagi, mungkin aku minta gajinya kali 2 lagi ya, men. Walaupun mungkin sebenarnya dengan gaji yang sekarang aku udah cukup banget, karena aku udah bisa nabung lebih dari 80% dari gajiku. Nah, untuk saat ini, di tempat aku bekerja, sebenarnya aku punya banyak lumayan skill-skill teknis ya, men. Tapi mungkin nggak ada yang sampai tajam banget, tapi aku ibaratnya itu seperti jack of all trades, di mana aku bisa melakukan banyak hal. Karena company-ku ini lumayan nugasin aku banyak hal, dan tugasnya kadang bisa berbeda-beda banget. Mulai dari kadang copywriting, kadang nulis artikel, kadang juga urus sosial media, kadang aku yang urus desainnya, kadang aku urus email marketing, aku urus database juga, urus Google Ads, urus digital marketing. Kadang juga aku harus mungkin ngurusin promosi, urusin tektokan dengan klien, dan juga bahkan kalau misalnya kadang udah menjelang pameran, aku juga bisa merekrut orang lain, merekrut anak intern, supaya nanti bantuin untuk reach potensial customer yang bisa diundang ke pameran kita. Jadi ibaratnya jadi HR juga ya, men, rekrut-rekrut orang, kemudian jagain mereka kerja, dan kadang juga aku ditugaskan untuk beberapa kota untuk attend pameran lain, untuk ngumpulin business card ya, men, atau ngumpulin kontak. Jadi bisa dibilang aku itu jack of all trades, di mana aku bisa melakukan banyak hal. Tergantung company-nya suruh apa, I will get it done ya, men. Tapi kalau misal metode satu ini kamu nggak harus ikuti, kamu boleh juga kamu punya satu skill tapi kamu bener-bener tajam di sana, itu juga nggak apa-apa ya, men. Atau jadi seperti aku, jack of all trades, itu juga nggak apa-apa. Itu bebas, kamu bisa sesuaikan dengan company kamu ya. Nah, berikutnya selain tadi kita udah ngomong soal hard skill, sekarang kita juga bakal ngomongin tentang soft skill. Soft skill ini adalah skill yang lumayan penting juga, di mana soft skill itu di awal-awal mungkin kalau misal kamu nggak punya hard skill, paling nggak kamu bisa tunjukin soft skill kamu ya, kan? Soft skill itu apa? Contohnya banyak. Contohnya misalnya kamu kamu selalu on time, kamu selalu menghargai waktu orang lain, kamu nggak pernah telat, kamu selalu show up, kamu selalu mau melakukan lebih dari yang lain, kamu punya effort, kemudian kamu selalu rajin masuk kerja, rajin kerja dibandingkan yang lain. Mungkin kamu enak untuk diajak diskusi, kamu bisa diajak ngobrol sama atasan ataupun kolega-kolega kamu dengan enak. Terus kamu juga punya kemauan untuk terus belajar, punya kemauan untuk ingin berkembang terus kamu juga punya etos kerja, rajin kerja, semangat, punya inisiatif. Kemudian kamu juga bisa menjaga hubungan yang baik dengan para teman-teman atau kolega kamu, para atasan kamu. Kamu selalu berusaha semaksimal mungkin, kamu punya kemauan untuk terus belajar. Nah, hal-hal seperti itu bisa dibilang hal-hal yang merupakan soft skill. Dimana kalau misal kamu nggak punya hard skill pun, kamu bisa mulai dengan memiliki soft skill ini, teman. Sama seperti aku dulu pas
pas aku baru awal kerja, pas aku masih magang, aku selalu berusaha untuk give it my all, selalu berusaha lebih keras daripada yang lain. Bisa dibilang jam kerjaku juga paling banyak dibandingkan yang lain, sampai bisa dibilang waktu itu aku dipercaya untuk menjaga kerjaan dari teman-temanku yang lain dari berbagai negara secara internasional. Makanya mungkin karena itu company-nya lumayan suka, dan setelah itu, setelah aku lulus, aku langsung diberikan pekerjaan full time ya teman. Jadi kalau di total sebenarnya aku udah lumayan lama di company ini. Oke, poin berikutnya adalah kamu harus tunjukin bahwa kamu adalah seorang yang proaktif ya, men. Contohnya gimana? Contohnya sesimpel kalau misalnya kamu punya bos nih, dan bosnya katakan dia ingin mencapai satu goal A ini. Ya udah, di sana kamu langsung berusaha untuk proaktif, kamu langsung mikir gimana caranya supaya kamu bisa membantu bos untuk mencapai goal ini ya, men. Kamu berusaha untuk proaktif, kamu cari jalan, kamu misalnya melakukan inisiatif, kamu riset ke sana kemari, kemudian kamu tunjukin ke bos, oh bos, kalau misal kamu pengen mencapai ini langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Kamu harus melakukan metode ini, kamu pakai langkah gini gitu supaya bisa achieve goal ini. Sebaiknya kita company gini-gini. Terus kalau misal kamu nggak tahu caranya, ya kamu pelajari gimana caranya supaya bisa meng-achieve goal itu. Nah, dengan kamu berusaha seperti itu, kamu mikir layaknya kamu adalah seorang yang memiliki bisnis tersebut, paling nggak nanti bos mungkin akan suka sama kamu ya, men. Karena kamu bayangin aja, coba posisikan diri kamu sebagai bos, sebagai seorang yang punya bisnis, kamu pasti pengen karyawan kamu juga seperti itu. Kalau karyawan kamu adalah karyawan yang proaktif, karyawan kamu bisa membawa company kamu semakin maju, pasti kamu juga akan rela untuk membayar mereka lebih banyak, kamu akan rela untuk invest di mereka, atau bahkan ada juga kadang yang bahkan bisa dijadiin partner ya, men. Dikasih kepemilikan, kemudian bisa grow bareng-bareng. Nah, jadi untuk menjadi proaktif ini adalah hal yang penting banget. Kamu harus punya kemauan untuk terus belajar dan improve diri kamu, dan juga kamu berusaha segimanapun caranya kamu membawa company tersebut lebih maju lagi. Nah, jadi kira-kira itu ya, men, metode-metode yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa mendapatkan kenaikan gaji. Kalau kamu udah memiliki semua yang aku sebutkan tadi, pasti akan sangat mudah bagi kamu untuk bisa naik gaji, atau kalau misal kamu udah lakukan semua, pasti saat kamu minta naik gaji pun bos bakal approve. Sama halnya dengan aku, dimana aku minta gaji sekian, bosnya bahkan saat itu nggak nego, langsung di approve aja. Tapi aku juga akan terus berusaha untuk gimana caranya supaya bisa meningkatkan value diriku lagi, teman. Nah, kemudian nanti setelah aku naik gaji, apakah aku akan naikin gaya hidup, aku akan hidup berfoya-foya, uangnya aku hambur-hamburin? Jawabannya adalah enggak. Karena aku tetap akan stick pada prinsip utamaku, aku tetap akan stick pada core utama dari channel ini, yaitu investor habit. Dimana aku selalu menitik beratkan pada kebiasaanku untuk berinvestasi. Semakin banyak income yang aku dapatkan, semakin besar gajiku, semakin besar penghasilanku, maka yang akan aku naikkan adalah porsi investasinya. Gaya hidupku akan tetap di angka yang sama, atau kalau naik pun bakal naik sedikit aja, man, supaya mungkin hidupnya sedikit lebih nyaman aja. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, kamu boleh cek video-videoku yang lainnya. Sekian video dari aku, semoga video yang bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!